Selamat pagi dan salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk di dalam saat teduh pagi ini, dan bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini yang kebangunkan kami, dan akan kami mulai semua aktivitas kami pagi ini dengan melandasinya dengan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Ampuni dan sucikan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan tentang perbandingan antara apa yang dilakukan oleh para imam dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dari Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Para imam mempersembahkan korban secara terus-menerus, berulang-ulang yang sama tiap hari, berupa hewan. Persembahan dengan cara demikian ini dipandang tidak sempurna, tidak dapat menghapus dosa karena dilakukan oleh manusia biasa yang masih dikuasai oleh dosa. Persembahan yang dilakukan oleh orang berdosa tidak mungkin akan dapat menebus dosa. Manusia berdosa akan tetap berada di bawah penghakiman atas dosa, yang selanjutnya menjadi terhukum. Adalah tidak mungkin orang terhukum akan menebus dosa orang terhukum. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mempersembahkan korban berupa hidup dan kehidupannya seutuhnya sampai pada kematiannya di kayu salib. Nilai pengorbanan yang dilakukan sekali ini berlaku untuk selama-lamanya, yang berkuasa memberi pengampunan dosa serta berlaku untuk menebus orang-orang berdosa menjadi miliknya oleh darah yang kudus, darah kudus dari manusia Yesus yang kudus, bukan dari pengorbanan yang fana seperti barang, uang, hewan, atau seperti yang dilakukan para imam zaman dulu, yang dinilai tidak dapat menebus atau menghapus dosa orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam masa Advent ini kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu Allah yang rela menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita orang-orang percaya telah ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah oleh Yesus Kristus,
dipanggil untuk meneladan kepada Yesus Kristus, memberitakan kabar sukacita surgawi kepada dunia ini, sehingga seluruh bangsa di muka bumi ini beroleh anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus Sang Penebus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan dapat kami jadikan itu di dalam seluruh aktivitas kami, landasi itu dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Bapa menolong kami masing-masing. Engkau juga memberkati para saudara-saudara jemaat-Mu yang dilanda oleh sakit penyakit, baik yang berada di dalam masa pemulihan maupun yang masih sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja Karangbendo. Tuhan memberkati semua aktivitasnya, Tuhan berkati semua pelayanannya, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam perlindungan Bapa di surga. Ampuni semua dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.